saya Ugi Moika Food yang tentunya selalu membahas tentang memasak simpel, ide usaha dengan modal recehan, dan mukbang ala aku kali ini. Oh iya, untuk yang pertama kali gabung di channel ini cocok sekali untuk kalian yang baru memulai masak atau baru memulai usaha. Nah, atau yang pernah usaha namun selalu gagal. Insya Allah ini akan membantu. Jadi untuk yang baru mulai usaha atau yang usahanya selalu gagal, tetap semangat ya. Bismillah, semoga selalu berkah. Untuk yang baru mulai usaha, jangan lupa di subscribe. Insya Allah saya akan berikan ide-ide usaha atau menu-menu yang simple. Di subscribe, jangan lupa like dan komen, karena subscribe itu gratis. Oke. Nah, hari ini saya akan membuat menu frozen food yang anak-anak suka sekali dan tidak ada peminatnya, selalu peminatnya. Dan hampir anak-anak sekarang tidak pernah yang namanya tidak memakan ini. Apa itu? Yaitu adalah nugget. Nah, tapi nugget kali ini nugget yang berbeda, nugget yang enak banget. Jadi, dan kalau misalnya dijual, insya Allah nih laris manis. Apa itu? Yaitu nugget keju lumer. Tuh, dari namanya aja pasti suka kan, yang bau-bau keju, yang lumer-lumer, itu pasti suka. Oke, kita langsung membuat. Bahan yang diperlukan adalah 250 gram ayam. Saya memakainya dada pilet seperti ini. Kalau misalnya ada ayamnya aja, nggak dipilet, nggak apa-apa, dipilet sendiri aja. Yang penting daging ayamnya. Mau paha juga boleh, tapi kalau untuk nugget lebih enak ini sih, lebih banyak dagingnya ya. Kemudian saya menggunakan keju cepat leleh. Nah ini kenapa tidak menggunakan keju mozzarella? Karena kalau keju mozzarella sih menurut saya kalau sudah dingin biasanya jadi keras atau jadi kotak aja. Nah, kalau ini tetap meleleh. Tapi kalau misalnya seleranya mau pakai keju mozzarella itu boleh juga. Nah, kemudian di sini saya pakai keju cheddar sebanyak 50 gram. Kemudian 1 butir telur ayam utuh. Kemudian 1 sendok makan terigu. Kemudian 1 sendok makan susu bubuk. Kemudian 2 sendok teh gula pasir, 1,5 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian di sini saya pakai garam 1 sendok teh dan merica 1 sendok teh. Caranya mudah sekali, nanti kita campurkan semuanya. Dan ini bahannya pakai tepung panir secukupnya ya. Saya pakai sih sekitar 250 gram. Nanti untuk balutannya. Ini sekarang kita untuk ininya dulu, apa? Untuk bahan dasarnya dulu nugget. Dan ayamnya. Kemudian kita masukkan bumbunya. Merica, garam, bawang putih bubuk, gula pasir, susu, kemudian telur ayam kita blender atau kita chop. Setelah tercoba seperti ini, kita masukkan terigu. Nah, sampai teksturnya seperti ini ya, tuh. Bersihkan dulu.
Jadi teksturnya itu memang agak cenderung lembut ya. Tuh seperti ini. Nah, ini kita parut. Kita bikinnya di sini aja, nggak usah dipindahin ya, nggak apa-apa biar nggak banyak cucian. Terus kita parut kejunya yang tadi 50 gram. Jadi ini nuggetnya memang nugget yang premiumnya atau nugget yang keju banget. Nanti saya akan membuat nugget yang ekonomis ya. Jadi resepnya ada yang ekonomis, ada yang premium. Nah, sudah. Kalau saya sih lebih seneng yang cuciannya sedikit. Jadi diaduk seperti ini ya. Ini saya pakai sekitar 100 sampai 150 gram ya. Nanti tergantung bentuknya mau kayak apa ya. Olesi dulu kukusannya dengan minyak supaya tidak menempel. Kalau misalnya ada kertas roti, lebih bagus pakai kertas roti ya bawahnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, diminyakin seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, ini sambil dinyalakan, kita sambil membentuk ininya ya. Nah, adonannya mau pakai sarung tangan boleh, kalau enggak gini. Ini kita pakai minyak. Tujuannya apa? Supaya tidak lengket. Nih, seperti ini. Ini mau ditimbang boleh, nggak ditimbang juga tidak apa-apa. Tuh, jadi tidak lengket. Besarnya mau disesuaikan, mau kecil-kecil atau mau besar-besar boleh. Saya pilih mau agak besar karena ini masuknya yang premium ya. Tuh, kejunya mau segini bagi dua lagi boleh. Nih. Bentuknya sesuka-suka hati kalian. Kalau misalnya untuk jualan, ini boleh ditimbang ya. Tapi kalau misalnya tidak untuk jualan, nggak apa-apa sih bentuknya gimana aja. Ini lumayan banget. A few moments later. Ini yang terakhir, tuh lihat. Off dong. Semudah itu cara membuatnya dan nggak lengket karena pakai minyak. Tuh. Jangan lupa diminyakin dulu tangannya biar Ya. gak lengket ya. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 15 dengan ukuran yang sedang. Kalau misalnya mau lebih hemat, bisa ukurannya lebih kecil. Tapi ini udah termasuk ukuran besar. Ini Guru polisi. kita simpan. Jangan nyai. Apa? Kalau ada kertas roti, boleh pakai kertas roti biar nggak nempel. A few moments later.
Ini dikukus 15 sampai 20 menit ya. Kita tutup. Nah, sekarang untuk bahan-bahan pencelupnya yaitu 75 gram tepung terigu. Ini tepung terigunya saya pakai yang segitiga biru ya, yang Bapak katain sedang. Kemudian ayamnya 75 ml. Kemudian 3 buah es batu. Kemudian ini seperempat teh, 1/4 teh kaldu bubuk. Kemudian seperempat teh garam. Ini garamnya secukupnya ya, tergantung selera dari masing-masing. Jadi saya pakainya segitu. Kalau misalnya kerasa keasinan dikurangin sedikit aja. Nah, caranya kita campur dulu bahan yang keringnya. Kita aduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan air. Kenapa nggak pakai telur? Karena kalau misalnya mau di frozen food pakai telur itu biasanya jadi ada kayak bakterinya gitu ya. Nah, karena kalau misalnya telurnya mentah itu jadi seperti itu. Makanya kita pakainya nggak pakai telur gitu. Nah, kemudian esnya dimasukkan. Tujuannya es untuk apa? Untuk mengikat ininya apa? Adonan pencelupnya itu. Biar nempel nih. Kita aduk terus. Ini air es bisa. Ini sambil menunggu. Nah, kita aduk, biarin diamkan dulu. Teksturnya seperti ini ya, memang seperti ini, nanti agak cair. Motor banyak lewat ya, maaf ya. Di dalam sedang ngebungkus, packing. Nah, ini ya, lihat tuh. Nah, ini diamkan dulu. Sekarang kita ambil nuggetnya ya, diangkat. Aja dimasukin ke adonan pencelupnya. Kita icip dulu ya pencelupnya, asin ya. Cukup enak, gurih. Jadi garamnya itu tadi setengahnya aja ya, karena udah gurih juga. Nanti ini dari kejunya. Kemudian kita cemplungkan ke sini. Saya sengaja pakainya yang oranye, dia membedakan. Nanti kita kan mau bikin yang ekonomisnya. Ini isinya cheese, jadi pakainya yang ini. Tuh. Ih, cantik, jadi gede banget ya. Tuh. Nih, lihat. Ini cemplung, masukkan. Cara yang sama digunakan seperti ini. Jadi tangan nggak kotor tuh. Tuh lihat nih. Terus lakukan semuanya sampai habis. Kalau misalnya untuk ini mau dijualnya lebih murah, bentuknya bisa lebih dikecilkan ya. A few moments later. Dah, lihat. Ini nanti gede-gede sih ini. Nanti kalau misalnya mau yang kecil-kecil tinggal dikecilin aja. Oh iya, ini tuh resepnya, resep waktu saya ada pelatihan yang keliling ke UKM-UKM ya. Nah, ini resepnya. Jadi kalian yang kemarin nanyain
bikin apa waktu pelatihan? Bikin frozen food mulai dari nugget, dimsum, dan lain-lainnya. Nanti saya akan bagikan sebagian-sebagian ya. Oke, nanti saya goreng, nanti saya buatkan juga versi yang ekonomisnya, jadi bisa dijual lebih murah. Kita masukkan isinya mau berapa itu bebas, terserah. Karena ini jumbo-jumbo, misalnya mau 6, mau 7 boleh. Nah, tinggal ditutup aja. Nih, tuh kalau makan gini sih agak nih. Tinggal kasih stiker. Nugget frozen food. Jadi di sini tinggal dikasih stiker ini apa? Merek kalian ya. Tuh. Jadi lebih terlihat mahal, eksklusif, dan keren banget hasilnya. Nih lihat, mantap. Hah? Mantap. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Nanti kita akan mengumumkan notifikasi kalau kita upload video baru, oke? Nanti kita akan pakai ini ya? Iya, oke. Nanti kita angkat. Aku yang pakai ini ya. Jadi kalau misalnya pingin kayak bikin chicken nugget seperti di McD atau di misalnya yang frozen food, itu sebetulnya digoreng dulu sebentar. Jadi nanti tinggal diangetin, ini digoreng sampai gini, jadi udah posisinya itu udah 75% matang. Kita angkat. Nah, setelah ini kita angkat, nanti kita buat di frozen food, jadi nggak akan bau tepung. Tapi kalau misalnya mau menghemat ibu-ibu di rumah, itu tinggal kayak tadi aja dikemasnya. Tapi kalau misalnya untuk sebetulnya nugget yang benar-benar ini tuh langsung deh sayang, bentar ya. Jadi untuk nugget yang di frozen food itu seperti misalnya kayak cam atau apa, itu digoreng dulu sebetulnya setengah matang kayak gini. Jadi udah posisi kayak gini, ini langsung diangkat nih. Jadi nanti kalau sudah sampai dijual, sebentar sebentar ya, udah dijual itu apa namanya, tinggal diangetin aja. Nah, ini yang porsi setengah matang, nanti kita akan goreng untuk yang porsi benar-benar matang ya, yang akan dikonsumsi. Nah, ininya harus disaring. Ya lagi main-main aja. Jadi jangan sampai ada sapihan-sapihan ininya. Jadi kalau misalnya sapihan ininya suka gosong. Nih lihat aja nih lagi kontennya.
Gimana? Mudah sekali bukan cara membuatnya? Tapi ini selain disukai anak-anak, bisa di stok di rumah, juga bisa bikin dapur menghasilkan cuan. Nah, ini hasilnya kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi dipotong. Kita icipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, selain kejunya yang lumayan banget, dagingnya dong luar biasa. Ini enak banget. Yakin kalau dijual ini, bikin iklannya gampang, videonya pasti bagus, dan rasanya enak banget. Jadi kalau yang suka video ini jangan lupa ya di subscribe, karena subscribe itu gratis dan dibagikan ke teman-teman kalian, dibikin di rumah dan ke saudara yang kalian sayangi. Ini enak banget. Bismillah. Lembut banget, full daging. Dan sampai ketemu di video selanjutnya dan di ide-ide usaha selanjutnya. Saya resep selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Ups, belum merah banget.